Di subbab ini dasar teori atau penjelasan singkat lah tentang teori-teori yang menjelaskan asal-usul kehidupan di bumi. Ya, karena kita tinggal di bumi, jadi ya penjelasannya di bumi. Jadi begini, gue akan mencoba bikin penjelasan ini dalam waktu yang singkat, janjinya ya. Mudah-mudahan sih singkat. Gue bagi dua dulu. Kenapa gue bagi dua? Jadi karena ada dua teori bukan bertentangan tapi ya bertolak belakang sih ya, tapi saling mendukung. Contoh gini. Oke, ingatkan kata-kata gue ketika yang kata-katanya si Isaac Newton yang bilang standing on the shoulder of giants, berdiri di atas pundak raksasa. Ada satu kata lagi yang menarik dari itu adalah science itu selalu mengkritisi dirinya sendiri. Apa artinya mengkritisi diri sendiri? Jadi kritiknya nggak perlu datang dari orang lain, dari diri saintis itu sendiri. Jadi kalau suatu teori itu tidak sesuai lagi dengan kenyataan atau ada suatu teori baru atau penemuan baru yang mengubah teori lama, wah saintis tuh senang banget untuk mengubah asal datanya cukup dan wah ini betulan nih, ada data baru nih. Jadi itu dasar berpikir gue ketika untuk menjelaskan asal-usul kehidupan. Oke, pertama ada dua kubu di sini. Yang pertama di sebelah kiri adalah kita kenalkan tim abiogenesis, ya sound effect-nya nggak ada lagi. Dan sebelah kanan adalah tim biogenesis, ribut sendiri sih. Nah, bandul yang pertama, bandul pengetahuan itu sekitar tahun, gue tulis di sini ya, tulis tahun di sini nih, 200 tahun sebenarnya lebih awal sih, BC, before Christ, sebelum Masehi, 200 tahun BC. Bandul itu bergerak ke arah kiri. Artinya adalah pendapat mayoritas ada sebelah kiri. Nah, kita mulai dengan ini dia, Aristoteles. Walaupun sebelumnya itu ada ilmuwan filsuf pra Aristoteles, pra Socrates kita bilangnya itu misalnya si Thales dari Miletus atau yang terkenal dengan teori atomnya Democritus. Nah, mereka semua ini yang paling terkenal adalah Aristoteles, karena Aristoteles itu yang di antara tiga filsuf besar, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Aristoteles ini yang paling rajin untuk bedah-bedah macam-macam, nulis apa aja dia nih. Aristoteles ketika melihat benda-benda sekelilingnya, dia menggolong-golongkan hewan dan juga tumbuhan, dan dia sampai pada kesimpulan bahwa makhluk hidup itu muncul dari benda tak hidup secara spontan. Ingat ya, secara spontan. Berarti teorinya dia adalah generatio spontanea. Dari kata spontanea ya. Jadi misalnya gini, ada kain lap, kain gombal gitu, kain lap. Nah, yang agak bau. Terus ditambah butir-butiran gandum. Nah, terus dikasih air, ditaruh deh di dalam toples nih. Taruh dalam toples semuanya. Nah, niscaya berapa hari kemudian itu ada anak-anak tikus kayak curut gitu di dalamnya. Nah, jadi kan betul kan, makhluk hidup itu terbentuk secara spontan dari benda-benda mati ini. Nah, oke, sekarang lu mungkin ngeliat, wah itu nggak masuk akal banget. Tapi dari 200 tahun sebelum Masehi sampai abad ke-17 ini masih mendominasi pemikiran waktu itu. Contohnya, di rawa-rawa itu bisa muncul kodok. Kenapa? Karena dari lumpur-lumpur itu bersatu membentuk kodok. Nah, kita ngeliatnya aneh ya sekarang ya. Nah, tapi waktu itu masih diterima. Nah, inilah teori pertama si abiogenesis. Bandul masih bergerak ke kiri kan. Ketika tahun ini, lanjut ya, gue lanjut sini, tahun 1668. Oke, gue taruh di sini tahunnya. Bandul bergerak ke arah berseberangan, ke arah kanan, yaitu tim biogenesis, dia akan menang dong. Ya, karena ada orang yang pertama, yaitu Francisco Redi. Si Francisco Redi, dia menggunakan percobaan yang sudah terkenal ya, di buku-buku biologi itu banyak dibahas. Ini contoh klasik percobaannya, yaitu ada 3 macam toples, dan toples kaca ini, dan di dalamnya sama-sama dikasih daging yang segar. Oke, mau daging sapi, daging ayam, ya silahkan. Nah, si daging segar ini bedanya apa? Toples A, yang B, dan C. Yang pertama dibiarin ngebuka aja. Yang kedua itu ditutup oleh kain kasa, jadi masih ada lubang-lubangnya, baunya masih bisa kecium sampai luar. Toples yang ketiga itu ditutup rapet sama sekali, jadi nggak ada yang bisa baunya keluar. Apa yang terjadi setelah berhari kemudian? Nah, toples yang A ini ada suatu yang uget-uget di dalamnya, yaitu belatung. Belatung itu sebenarnya apa sih? Belatung itu larva ya, larva atau uletnya dari telur si lalat kan.
Nah, yang B gimana? B ada juga belatung, tapi di apa? Ditutupnya, karena tutupnya itu bentuknya berlubang-lubang kan, dari kain kan, ada belatung juga. Nah, C itu nggak ada. Karena itu Francisco Redi berprinsip bahwa oh jelas belatung bukan timbul dari daging, tapi lalat yang bisa masuk ke sini tertarik karena bau daging ini lama-lama busuk dan dia bertelur. Kenapa yang B belatungnya ada di tutupnya doang? Karena lalat nggak bisa masuk kan, dia cuma bisa oke, dia bertelur di daerah sini, makanya belatungnya ada di sini. Yang C karena baunya nggak keluar, baunya nggak bisa keluar walaupun dagingnya busuk oleh bakteri, tapi nggak ada lalat yang masuk dan tidak ada belatungnya, bukan berarti boleh dimakan ya dagingnya udah busuk karena ada bakteri kan sebelum dimasukin kan, nggak steril. Tapi orang-orang yang berprinsip abiogenesis nih, prinsip abiogenesis punya pendapat lain. Oh ya, tuh kan betul biogenesis bener. Oh enggak, lu nggak ngasih udara sih ke sini makanya nggak jadi makhluk hidup kan? Lu nggak ngasih yang namanya elan vital. Atau kalau gue dalam bahasa Inggrisnya dibilang life force, daya hidup bahasa Indonesia. Udara dianggap sebagai daya hidup. Oh iya juga ya, orang iya betul tuh. Ini kalau dibuka. Tapi kan kalau dibuka laler masuk ya. Nah, ketika tahun 1850, nah ada saintis lagi yang dia masuk tahapan biogenesis. Namanya adalah Louis Pasteur. Nama jalan Pasteur di Bandung tuh diambil dari nama Louis Pasteur kalau lo mau tahu. Dan Lazzaro Spallanzani. Dua-duanya itu mencoba memecahkan masalah ini melalui suatu percobaan ya. Nah, kalau Lazzaro Spallanzani itu sama seperti ini tapi pakai air kaldu. Sama masalahnya adalah berhadapan dengan nggak ada elan vital atau udara yang masuk, maka tidak ada makhluk hidup yang terbentuk. Nah, Louis Pasteur ini pinter, dia bikin suatu trik. Jadi kayak ada labu Erlenmeyer, lalu dia labunya gini agak ke bawah, lu cut lagi. Namanya adalah leher angsa. Nah, air di dalam ini, gambar gue nggak terlalu bagus emang di sini. Harusnya ini agak ke atas. Udara bisa masuk lewat sini dan ke dalam lewat ini nih salurannya. Tapi bakteri cuma ada di daerah sini yang terkontaminasi bakteri. Jadi daerah sini tuh air kaldunya bersih, tidak ada bakteri. Berarti sekarang terbukti kan, ini udara udah masuk, tapi tidak ada ini kan makhluk hidup. Jadi teori biogenesis tetap berjaya. Nah, saking berjayanya bahkan di sini muncul tiga kata-kata yang terkenal sekali oleh kaum biogenesis. Yang pertama, omni, vivo, ex ovo. Artinya adalah makhluk hidup vivo berasal dari ovo, telur. Kalau gitu telur dari mana? Oh, oke, ini penjelasannya. Omni, ovo, ex vivo. Telur berasal dari makhluk hidup. Kalau gitu kesimpulannya omni, vivo, ex vivo. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya. Tapi menurut banyak orang ini adalah bentuk dari circular logic. Artinya pertanyaannya muter-muter aja, jadi nggak ngejawab pertanyaan. Kalau itu makhluk hidup dari mana? Ya dari makhluk hidup. Makhluk hidup dari mana? Ya, makhluk hidup lagi, gitu kan. Nah, ini kayak keputusan sementara bahwa tapi walaupun demikian, Louis Pasteur itu berjasa banget untuk penemuan mikroba ya, atau mikroorganisme. Kalau nggak ada Louis Pasteur, mungkin kita masih kena infeksi. Dia yang menduga bahwa ada organisme yang kecil seperti bakteri yang berkeliaran di udara dan kita harus mensterilisasi alat-alat kalau kita pengen operasi atau penyakit. Jadi dia terkenal oleh germ theory. Penyebab penyakit adalah kuman yang tidak tampak. Dulu itu masih ide yang aneh banget tuh. Oke, sekarang kita masuk ke tahun, ini bandulnya masih di kanan ya, tahun 1920-an. Di tahun 1920-an, nah ada orang Rusia namanya Alexander Oparin dan rekannya dari Inggris, C.B.S. Haldane. Kita udah bahas Haldane yang sebelumnya kan ya. Dua-duanya itu merasa nggak puas dengan perkembangan dari 1850-an. Kok muter-muter doang? Dan mereka mengungkapkan ide adanya primordial soup atau sup purba. Apa tuh sup purba? Apa tuh primordial soup? Oke, penjelasannya ini agak sempit. Gue akan coba ke lembar berikutnya. Gue akan coba menjelaskan sedikit tentang primordial soup yang nanti mengarah kepada percobaan si Urey dan Miller. Oke, gue ke gambar berikutnya.
Oke, di slide berikutnya ini, gue akan misalnya di daerah laut itu ada gunung api di bawah laut ketika bumi masih dalam keadaan purba berapa miliar tahun yang lalu. Nah, lautan ini, gunung api ini mengeluarkan unsur-unsur yang sederhana, yaitu unsur-unsur anorganik seperti ini dia, amonia atau metana, air, jelas lah ya, karbon dioksida hasil pembakaran di dalam gunung berapi ini, dan air tentu aja. Dan ini lepas ke atas, karena ini dalam bentuknya gas, mereka lebih ringan dibandingkan air. Mereka lepas dalam bentuk bubble-bubble atau gelembung-gelembung udara. Nah, di dalam gelembung itu sendiri, mereka semua ini nih, si kelompok 4 sekawan ini itu bereaksi membentuk senyawa yang agak kompleks tapi masih agak simple. Dan ketika sampai permukaan, gelembung-gelembung ini mulai pecah. Ya, mengeluarkan isinya. Nah, ketika sampai permukaan pecah. Oke, yang pertama ya, gue tulis dulu di sini adalah ada gas yang dilepas oleh gunung berapi. Proses yang kedua di sini reaksi selama ke permukaan. Nah, di permukaan bubble-nya atau gelembungnya itu lepas, muncullah reaksi yang nomor 3. Sebenarnya bukan reaksi sih, gas-gas itu karena lebih ringan itu lepas ke atmosfer bumi yang bumi yang kuno. Belum ada oksigen di atasnya. Nah, setelah sampai di atas, apa yang terjadi? Kok gue kayak motivator ya, apa yang terjadi? Nah, di sini awan-awan bermuatan listrik itu akan mencetuskan halilintar. Karena ini bumi primordial, jadi halilintar tuh gede-gede diduga. Nah, ketika ada halilintar, ditambah lagi radiasi kosmis ultraviolet dari matahari, ini adalah tambah halilintar plus radiasi kosmis, gas-gas yang tadi sudah mulai bereaksi akan lebih bereaksi jadi reaksi nomor 4. Dia akan bereaksi jadi apa? Jadi makromolekul, molekul yang lebih kompleks dibandingkan molekul-molekul simpel seperti metana dan amonia tadi. Nah, karena mereka sudah lebih berat, sudah lebih kompleks disertai oleh hujan yang sama-sama membentuk lautan pada awalnya. Nah, materi-materi ini, makromolekul ini akan jatuh lagi ke laut, dan inilah yang disebut primordial soup atau sup primordial. Nah, senyawa kompleks ini lanjut ke nomor 5, yaitu menjadi molekul organik. Kalau tadi di sini adalah molekul simple, anorganik kan. Kalau lu mau tahu bedanya organik sama anorganik, silakan belajar kimia organik. 3 SKS dan menyusahkan hidup lu. Iya, karena nggak susah sih, cuma karena agak ribet aja. Molekul, gue lanjutin ya. Nomor 5 adalah molekul organik. Semacam apa? C6H12O6, misalnya glukosa, atau CHONSP, protein. Yang bentuk-bentuk bangunnya gimana? Misalnya bentuk bangun itu ada yang kalau glukosa itu bentuk segi 5, terus kalau si protein ada C, ada gugus karboksil, dan gugus fungsional. Banyak deh pokoknya, ini ada N. Nah, lu lebih jelasnya belajar di biokimia nih, ada rekaman gue tentang biokimia yang jelasin tentang hal ini khusus. Intinya primordial soup itu dibentuk oleh serangkaian reaksi. Satu, gas-gas lepasan dari dalam bumi itu keluar dan ke atas bumi, dan terjadi reaksi di atmosfer purba oleh energi dari listrik dan radiasi kosmis, kembali ke laut menjadi molekul kompleks dinamakan primordial soup. Lalu mereka saling nyatu membentuk polimer dan membentuk materi-materi organik, dan akhirnya mereka membentuk sel prokariot yang pertama. Oke. Nah, sekarang pertanyaan gini. Gimana tahu ini terjadi sekitar misalnya 3 miliar tahun yang lalu? Siapa yang pernah kesana? Emang kita punya mesin waktu? Gimana kita saintis tahu ini benar? Tahun yang lalu. Maka dari itu, ingat ya, ini adalah suatu teori. Ketika teori itu dicetuskan, saintis akan bilang bahwa ya udah, kita coba aja, kita bikin percobaan. Tapi caranya gimana? Nggak ada mesin waktu kan, kita nggak bisa ngeliat. Inilah muncul 2 nama yang akan gue jelasin di rekaman berikut, Urey dan
Miller dengan percobaannya, ya, alatnya yaitu mencoba mereplikasikan kehidupan di bumi 3 miliar tahun yang lalu di dalam laboratorium. Oke, selesai tentang asal-usul kehidupan. Jadi Bandul sekarang gerak ke arah mana? Iya, betul. Bandul di sini sedang bergerak ke arah, dan sepertinya akan lama bergerak di arah ini dia, abiogenesis. Jadi asal-usul makhluk hidup adalah berasal dari benda mati.